Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Bapak Erwin dalam pelajaran asyiknya belajar fikih kelas 3. Insyaallah hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bab 2 ya, tentang sholat jamak. Kali ini yaitu tentang pengertian sholat jamak, macam-macam sholat jamak, sebab dibolehkannya sholat jamak, dan praktik sholat jamak takdim dan takhir. Baik, langsung saja kita masuk pelajaran yang pertama, yaitu tentang pengertian sholat jamak. Ya, pengertian sholat jamak. Menjamak sholat berarti menggabungkan dua sholat jamak satu waktu dalam satu waktu. Misalnya menggabungkan sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Tidak semua sholat boleh dijamak. Hanya sholat-sholat tertentu yang diperbolehkan untuk dijamak. Seperti sholat zuhur, asar, serta maghrib dan isya. Sholat subuh tidak boleh dijamak karena tidak ada temannya atau lawannya. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya, dalam sabdanya, apabila Rasulullah SAW berpergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian beliau berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi, maka ia sholat zuhur dahulu, kemudian naik kendaraannya. Hadis riwayat Al-Bukhari atau Imam Bukhari. Di sini adalah hadis sahih. Dan di sini juga menjelaskan tentang dibolehkannya kita menjamak sholat ketika kita dalam waktu safar atau berpergian. Baik, selanjutnya kita masuk ke pelajaran yang kedua atau materi yang kedua, yaitu macam-macam sholat jamak. Ya, macam-macam sholat jamak. Sholat jamak terbagi menjadi dua, yaitu jamak takdim. Jamak takdim adalah menggabungkan antara dua sholat seperti sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib, atau lebih kita kenal lagi dengan diawalkan. Ya, itu jamak takdim. Selanjutnya jamak takhir. Jamak takhir adalah menggabungkan antara dua sholat seperti sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Jadi diakhirkan sholatnya. Ya, itu uh, dua sholat jamak ya, jamak takdim dan jamak takhir. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi sebab-sebab dibolehkannya sholat jamak. Ya, jadi sholat jamak dibolehkan asal sebabnya syar'i, sebabnya diizinkan atau sesuai dengan yang diajarkan oleh agama, yang disyariatkan oleh agama. Jadi boleh sholat boleh dijamak. Baik, ada 7 sebab ya dibolehkannya sholat dijamak. Yaitu yang pertama adalah safar. Ya, orang yang melakukan perjalanan jauh ya diperbolehkan untuk menjamak sholat, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Ya, yang kedua ya, sebab-sebab dibolehkannya sholat jamak adalah sakit. Ya, sakit merupakan salah satu sebab yang membolehkan menjamak sholat, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Hanya sakit yang memang benar-benar menyulitkan seseorang untuk sholat. Jadi kalau sakit yang ringan-ringan ya itu tidak diperbolehkan untuk menjamak sholat. Untuk seseorang yang sakit parah, ada rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sholat jamak. Ya, itu yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga adalah haji. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, beliau mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan cara menjamak takdim pada waktu zuhur di Arafah. Selanjutnya,
Setelah sampai di Muzdalifah, beliau mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan menjamak akhir di waktu isya. Ya, selanjutnya, ya sebab yang diperbolehkannya menjamak sholat yaitu yang keempat adalah hujan. Ya, hujan. Menjamak sholat karena hujan turun disebut jamak mator. Jamak mator adalah menggabungkan antara dua sholat karena hujan. Ya, yang selanjutnya adalah timunan lumpur. Jadi jika kalian ingin sholat keluar rumah dan ada timunan lumpur yang sangat tinggi, ya itu diperbolehkan kamu tidak sholat takdim atau jamak takhir di rumah. Selanjutnya angin dingin yang bertiup kencang, ini juga sama ya. Jadi ini juga sebab dibolehkannya kamu atau kita ya menjamak sholat takdim dan takhir di rumah. Yang terakhir yaitu keperluan darurat yang mendesak, ini juga diperbolehkan dalam agama Islam untuk menjamak sholat. Baik, itu adalah sebab-sebab ya diperbolehkannya kita untuk menjamak sholat fardu. Selanjutnya ya kita akan mempelajari ya bagaimana caranya menjamak sholat ya. Ya, kita masuk ke materi yang selanjutnya itu praktik sholat jamak takdim dan takhir. Ya, cara melaksanakan sholat jamak takdim, misalnya sholat zuhur dengan asar, adalah melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu 4 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat, dilaksanakan pada waktu zuhur ya atau diawalkan. Caranya sebagai berikut. Berniat sholat zuhur dengan jamak takdim. Niatnya bunyinya itu sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'an takdiman ma'al asri imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat zuhur 4 rakaat di jamak takdim dengan sholat asar karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang pertama berniat. Selanjutnya yang kedua, tata sholat jamak adalah takbiratul ihram. Ya, mengangkat kedua tangan lalu membaca doa iftitah. Selanjutnya sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa, salam ya, setelah salam berdiri lagi, bangkit kembali dan berniat sholat yang kedua, itu sholat asar dengan niat sebagai berikut. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin jam'an takdiman ma'az zuhri makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat asar 4 rakaat di jamak takdim dengan sholat zuhur karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah takbiratul ihram ya, terus dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat seperti biasa dan salam. Nah, itu tata cara sholat jamak takdim atau jamak yang diawalkan. Ya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana tata cara sholat jamak takhir. Ya. Adapun tata cara melaksanakan sholat jamak takhir, misalnya sholat maghrib dan isya, boleh dikerjakan sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian melaksanakan sholat isya 4 rakaat, dilaksanakan pada waktu isya atau diakhirkan. Tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, berniat menjamak sholat maghrib dengan jamak takhir. Bunyinya usolli fardhal maghribi 3 raka'atin jam'an takhiran ma'al isya'i fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat maghrib 3 rakaat di jamak takhir dengan sholat isya karena Allah Ta'ala. Itu niatnya ya. Selanjutnya lanjutkan dengan takbiratul ihram. Ya, mengangkat dua takbir, mengucapkan Allahu Akbar, lalu membaca doa iftitah. Selanjutnya setelah itu takbir, sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa yang kita laksanakan. Ya, selanjutnya salam. Ya, setelah salam, ya kita berdiri kembali dan berniat untuk sholat isya. Ya, niatnya usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin jam'an takhir ma'al maghribi fardhu lillahi ta'ala.
Aku berniat sholat Isya 4 rakaat dijamak akhir dengan sholat maghrib karena Allah Ta'ala. Selanjutnya takbiratul ihram ya. Sholat asar 4 rakaat seperti biasa yang kita lakukan ya. Setelah itu diakhiri dengan salam. Demikian ya, mudah bukan? Ya, kalau mudah ya. Nanti insyaallah kita akan sama-sama kita praktekkan. Ya, itulah pelajaran ya terkait tentang sholat jamak pada bab kedua ya, asyiknya belajar fikih untuk kelas 3. Baik, sampai sini insyaallah kalian semua paham semua. Ya, mudah-mudahan kalian juga bisa mempraktikannya di rumah atau di perjalanan ketika kalian dalam keadaan perjalanan jauh ya, bisa dipraktikkan dan mudah-mudahan apa yang Bapak ajarkan bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.